Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Wulandari dengan NIM C1F0180009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu bab 5 dengan judul Sistem Keuangan Syariah dan mata kuliah Akuntansi Syariah dan dosen pengampu Bapak Wilmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu adalah memelihara harta kekayaan. Yang pertama yaitu adalah anjuran bekerja atau berniaga. Terdapat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatkanlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Ketika Rasulullah ditanya oleh Rafi bin Hudaij dari Malik bin Anas radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur." Hadis riwayat Ahmad Al-Bazar At-Tabrani dari Ibnu Umar. Harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh lewat tangannya sendiri. Hadis riwayat Bazar. Sesungguhnya Allah suka kalau dia melihat hambanya berusaha mencari barang dengan cara yang halal. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ad-Dailami. Orang yang meminta padahal dan dia begitu membutuhkan tidak terdesak, sama halnya dengan orang yang memungut bara api. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu konsep kepemilikan. Kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan atas manfaat selama masih hidup di dunia dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat dia meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariah. Terdapat di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 2 yang artinya miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang selanjutnya yaitu adalah penggunaan dan pendistribusian harta. Ada beberapa yang harus kita ketahui untuk penggunaan dan pendistribusian harta. Yang pertama yaitu adalah tidak boros dan tidak kikir. Penggunaan harta dan tidak boros dan tidak kikir ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Yang kedua yaitu adalah memberi infak dan sedekah. Yang ketiga yaitu adalah membayar zakat sesuai dengan ketentuan, memberi pinjaman tanpa bunga dan meringankan orang yang berutang. Selanjutnya itu ada perolehan harta. Perolehan harta yang dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya pun juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia mensedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan dia mendapatkan dosa. Hadis riwayat Huzaimah dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Hakim. Yang selanjutnya yaitu adalah akad, kontrak, dan transaksi. Jenis akad dalam syariah. Yang pertama yaitu ada kontrak. Kontrak terjadi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada profit dan non-profit. Profit terbagi menjadi dua, yaitu adalah jual beli dan bagi hasil. Yang non-profit terbagi menjadi tiga, yaitu adalah pinjamkan uang, pinjamkan jasa, dan memberi. Yang selanjutnya yaitu adalah non-profit. Non-profit tadi terbagi menjadi tiga, yaitu pinjamkan uang terbagi menjadi tiga lagi, yaitu adalah qard, ran, dan hiwalah. Yang pinjamkan jasa terbagi lagi menjadi tiga, yaitu adalah wakalah, wadiah, dan kafalah. Sedangkan yang memberi terbagi menjadi dua, yaitu adalah wakaf dan hibah. Yang selanjutnya adalah yang profit. Yang profit tadi terbagi menjadi dua, yaitu jual beli dan bagi hasil. Jual beli atau sewa menyewa tadi terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adalah murabahah, salam, istisna, ijarah, dan IMPT.
Sedangkan yang bagi hasil itu terbagi menjadi dua, yaitu ada akad investasi, terbagi dua, yaitu musyarakah dan mudharabah. Rukun dan syarat akad yaitu ada pelaku, objek, dan ijab kabul. Ada beberapa transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah semua aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah. Yang selanjutnya itu adalah riba, penipuan, perjudian, horor, ihtikar, monopoli, bai'an najzi, suap, ta'aluk, bai' al-innah, dan talaki al-rukban. Yang selanjutnya itu adalah riba. Riba ada dua, yaitu ada riba jual beli dan riba utang. Riba jual beli itu adalah riba nasi'ah dan riba fadl. Riba utang yaitu semua riba nasi'ah. Riba jual beli yaitu antar barang ribawi sejenis, antar barang ribawi tak sejenis. Contoh riba antar barang ribawi sejenis yaitu adalah riba fadl, yaitu contoh emas 10 gram ditukarkan dengan emas 8 gram. Riba nasi'ah yaitu adalah perak 10 gram ditukar dengan perak 10 gram tapi tidak tunai. Ribawi yang tak sejenis yaitu adalah pertama yaitu ada riba nasi'ah atau ribayat, contohnya emas ditukar dengan perak tapi tidak tunai. Selanjutnya yaitu dalam utang qard atau dalam utang selain qard. Contohnya adalah riba qard. Contoh pertama yaitu adalah pinjam beras 10 kilo kembalian dengan 11 kilo. Yang kedua yaitu pinjam uang 1 juta, jika 2 bulan tidak lunas maka ditambah dengan 1,3 juta. Yang ketiga yaitu adalah pinjaman uang dikembalikan utuh tapi plus jasa atau hadiah. Yang selanjutnya yaitu dalam utang selain qard yaitu adalah riba dain. Contoh beli motor dengan cicilan, jika cicilan terlambat maka tambah 5%. Yang kedua yaitu sewa rumah dibayar per bulan, jika dibayar bulan depan tambah 10%. Prinsip sistem keuangan syariah yang pertama yaitu adalah pelarangan riba. Riba dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai kelebihan atau sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Riba atau ribut bahasa Yahudi telah dilarang tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan hak atas barang. Yang kedua yaitu adalah pembagian risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dan pelarangan riba yang menetapkan bagi hasil pemberi modal di muka, sedangkan melalui pembagian risiko maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang yang besarannya tergantung dari hasil yang diperoleh. Hal ini juga membuat kedua belah pihak akan saling membantu untuk bersama-sama memperoleh laba, selain lebih mencerminkan keadilan. Yang ketiga selanjutnya itu adalah menganggap uang sebagai modal potensial. Dalam masyarakat industri dan perdagangan yang sedang berkembang sekarang ini konvensional, fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditas hajat hidup yang bersifat terbatas dan sebagai modal potensial. Yang keempat yaitu adalah larangan melakukan kegiatan spekulatif. Hal ini sama dengan pelarangan untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi, dan transaksi yang memiliki risiko yang sangat besar. Yang kelima yaitu adalah kesucian kontrak. Oleh karena Islam melalui perjanjian sebagai suatu yang dianggap nilainya, sehingga seluruh kewajiban ini pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi risiko atas informasi yang asimetri dan timbulnya moral hazard. Keenam yaitu adalah aktivitas usaha harus sesuai syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Dengan demikian, usaha seperti minuman keras, judi, peternakan babi yang haram juga tidak boleh dilakukan. Yang selanjutnya yaitu adalah instrumen keuangan syariah. Yang pertama adalah akad investasi. Akad investasi terbagi lagi menjadi adanya mudharabah dan musyarakah, suku bunga atau obligasi syariah, dan saham syariah. Yang kedua yaitu ada akad jual beli atau sewa menyewa, ada murabaha, salam, istisna, ijarah. Dan yang ketiga yaitu ada akad lainnya meliputi sab, wadiah, qardul hasan, al-wakalah, kafalah, hiwalah, dan ran. Baiklah, itu sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sekalian yang menonton. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.